Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Wilujeng enjing. Kumaha daramang sedayana. Pangestu saya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur pada hari ini minggu kedua di bulan Februari ini di lingkungan Sinode Gereja Kristus ada pertukaran pelayan. Izinkan saya Pendeta Amiruddin Zaluhu, biasanya dipanggil nama kecilnya Rudi, yang saat ini sebagai pendeta jemaat di Gereja Kristus Petamburan Jakarta, boleh diberikan kesempatan boleh melayani dan boleh beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Salam hangat dari kami, majelis dan juga anggota jemaat di Gereja Kristus Petamburan. Firman Tuhan hari ini temanya adalah menaati perintah Yesus. Bapak Ibu, menaati satu perintah itu menurut Bapak Ibu mudah, susah, gampang-gampang susah, atau susah-susah gampang? Ada di mana posisinya? Tentu mungkin kita berkata, ya tergantung konteksnya, tergantung kondisinya. Kalau tidak terlalu susah, ya mungkin mudah menaatinya. Tapi kalau terlalu berat, nampaknya susah. Tapi kalau mau cari tengah-tengahnya, kadang orang pikirnya gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Jadi sangat mungkin itu bisa terjadi. Salah satu bagi saya yang gampang-gampang susah, Bapak Ibu, di rumah, di jalan menuju ke rumah kami di Bekasi itu ada komplek Grand Wisata namanya. Nah, dalam akhir bulan yang lalu itu di komplek ini sudah dipasang lampu merah. Tadinya nggak ada lampu merah di jalan itu. Jadi kita jalan yang penting lihat kiri kanan, kalau misalnya di perempatan udah lewat aja. Nah sekarang sudah ada lampu merah. Bapak Ibu, bagi saya ini gampang-gampang susah. Apalagi di musim hujan untuk taat. Kenapa? Karena sepi. Ini posisi baru dimulai dihitung 90, 89, 88, 87. Aduh dalam hati, aduh lama, ini udah mau hujan. Lihat sana, lihat sini kosong. Kira-kira mau dilewatin gak Bapak Ibu? Sepi perumahannya, lampu merah masih menghitung 1,5 menit lagi. Udah mulai rintik-rintik. Di sana kosong. Kira-kira saya tetap lewat gak Bapak Ibu? Ada saran? Lewat. Kita sehati ya. Sama-sama tidak taat. Pendeta bisa gak taat juga rupanya ya. Betul, saya tidak taat. Karena saya lihat di sana kosong, ini kosong, masih sepi, ini udah bau hujan, saya putuskan lewat. Jadi saya harus ngaku dosa sama Tuhan begitu ya. Tidak taat pada aturan pemerintah. Karena memang konteksnya lihat kosong kok. Ya mungkin mereka sudah mengantisipasi begitu ya. Ke depan mungkin perumahan ini akan semakin ramai sehingga supaya jangan terjadi kecelakaan, lalu diaturlah lalu lintasnya, dipasangi lampu begitu ya, pengatur lalu lintas. Dan demikian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada banyak hal yang kemudian telah ditetapkan oleh Tuhan, disampaikan oleh Tuhan, tapi posisi kita bisa gampang melakukannya, bisa susah melakukannya, atau gampang-gampang susah, atau susah gampang-gampang dalam melakukannya. Hari ini melalui firman Tuhan dalam Lukas 5 ini, pesannya pertama bagi saya ketika berbicara tentang menaati perintah Yesus. Yang pertama adalah ketika kita menaati perintah dari Tuhan itu, yakinlah Bapak Ibu akan mendatangkan berkat bagi setiap kita. Amin. Dengan sebuah keyakinan ini ketika Tuhan memberikan perintahnya, Ia menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi isi hatinya, bukan sekedar kemudian Ia memerintahkan. Tapi di balik itu sebenarnya bagi setiap orang-orang yang taat kepadanya, ada berkat demi berkat yang telah Tuhan sediakan. Dan Tuhan akan curahkan berkat-berkat itu ketika kita menunjukkan ketaatan kita kepada Dia. Firman Tuhan pada bagian ini mencatat, izinkan saya mengutip dari LAI terjemahan baru yang sebelum terjemahan baru 2 ya, TB1. Di sana dikatakan begini. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ini dari versi LAI TB1.
Jadi Yesus melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Saya tertarik melihat kata melihat. Dalam bahasa Yunani Bapak Ibu ada 4 kata yang dipakai untuk menjelaskan melihat. Yang pertama adalah kata ini, blepo. Ya, jadi ini bukan kelas Yunani, hanya sekedar tahu saja untuk menunjukkan seperti apa sih melihat itu. Blepo itu adalah yang melihat secara fisik. Jadi seperti saya melihat Bapak Ibu secara fisik udah, oh iya. Jadi sekedar melihat, ya penampakan, oh iya Bapak Ibu hari ini datang ke gereja beribadah. Itu blepo. Lalu kemudian lebih tinggi lagi adalah emblepo. Nah, itu emblepo. Jadi pada bagian ini melihat seseorang dengan penuh emosional. Jadi kata ini dipakai ketika Yesus menatap Petrus yang menyangkal. Ya bukan sekedar lihat Petrus, tapi ada emosi di dalamnya. Nah kata itu dipakai adalah emblepo. Lalu kata berikutnya yaitu theomai. Nah theomai itu adalah melihat tapi dengan penuh kekaguman. Wow, hebat ya. Ah itu kagum. Jadi kata yang dipakai itu theomai. Lalu satu lagi yaitu kata horao. Nah, kata horao itu dipakai untuk melihat bukan sekedar melihat secara fisik, tapi melihat dengan sebuah pemahaman yang mendalam. Jadi orang yang melihat ia mengerti betul apa yang terjadi, bukan sekedar lihat di permukaan, tapi apa yang terjadi pada saat itu, bahkan ia bisa memahami apa menjadi pergolakan emosi dan perasaan orang yang dilihat tersebut. Nah, pada bagian ini ketika firman Tuhan mengatakan ia melihat dua perahu, kata yang dipakai pada bagian ini adalah kata Eden. Nah, kata Eden itu berasal dari kata horao. Jadi pada bagian ini ketika Yesus itu melihat, bukan sekedar ia melihat mereka, oh ini habis pulang dari cari ikan. Bukan sekedar itu. Tapi pada bagian ini berbicara bahwa Yesus itu memahami betul bagaimana perasaan mereka. Ia tahu betul apa yang menjadi pergumulan mereka, kelelahan mereka. Setelah sepanjang malam mereka pergi mencari ikan dan mereka tidak mendapat apa-apa, ada sebuah perasaan gagal, ada sebuah perasaan menyesal, ada kelelahan, ada pergumulan batin yang besar. Dan Yesus melihat jauh ke dalam hati mereka. Bukan sekedar ia melihat mereka datang, tapi ia melihat suasana hati mereka, ia melihat pergumulan mereka, ia melihat apa yang menjadi perasaan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Itulah Yesus. Ia bukan sedang melihat seperti hari ini kita datang, tapi masing-masing kita Bapak Ibu, ia lihat apa yang menjadi isi hati kita. Ia lihat ketika kita datang ke gereja, ia lihat apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Ia tahu ketika kita datang ke gereja, ia tahu apa yang menjadi harapan kita. Jadi Yesus itu bukan sekedar melihat, tapi yang melihat sampai ke dalam hati dengan segala hal yang menjadi pergumulan-pergumulan. Maka sekali lagi saya mau tekankan pada bagian ini, Yesus itu tahu betul akan siapa kita di hadapan Dia. Lalu kemudian Yesus berkata kepada mereka setelah ia tahu perasaan mereka yang dalam itu. Ia mengatakan begini, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kalau Bapak Ibu berada pada posisi mereka yang sudah sepanjang malam capek, cari nebar jalan nggak dapat apa, nebar nggak dapat apa-apa, belum lagi gelombang mungkin. Lalu sekarang ada orang mengatakan, ayo kamu masuk lagi ke tengah ya, kamu tebarkan jalamu. Gimana perasaan Bapak Ibu? Mau melakukannya? Nah saya pikir pada bagian ini wajar kalau kemudian mereka mengatakan kepadanya, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Wajar. Karena ini bukan sekedar konsep, tapi mereka adalah pelaku utama, sudah merasakan betul sepanjang malam mereka sudah berjuang, menebar jalan di sana kemari, tapi sama sekali tidak ada hasilnya. Wajar kalau mereka mengatakan begitu. Apalagi mereka ini bukanlah orang-orang baru dalam dunia untuk kemudian mencari ikan. Mereka orang-orang yang sudah paham betul
Dan mereka tahu di pagi hari itu mungkin, sangat mungkin kemudian ikan itu ya sudah kiranya udah gak ada, udah pergi mungkin agak tengah. Tetapi pada bagian dikatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Disinilah saya melihat ketaatan itu. Karena engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Dari sini saya melihat dari sudut pandangnya Yesus. Yesus itu dalam bahasa sekarang, mungkin dalam bahasa psikologi kalau nggak salah, mengatakan begini, bahwa ia sedang melakukan helikopter view. Pernah lihat helikopter Bapak Ibu? Kalau helikopter itu penglihatannya lebih luas kah? Atau lebih sempit? Lebih luas. Kalau dari sini saya hanya melihat apa yang di depan. Tapi saya tidak bisa melihat di belakang, saya tidak bisa melihat ke atas, saya tidak bisa melihat di bawah. Tapi berbicara helikopter view itu, daya lihatnya itu lebih luas dibandingkan dengan kemampuan kita melihat. Jadi ada yang mengatakan bahwa pada bagian ini Yesus itu sedang kemudian helikopter view yang melihat lebih luas, jangkauannya lebih besar. Dan bagi saya secara pribadi bukan sekedar helikopter view, tetapi pemahaman Yesus pada bagian ini adalah pemahaman ilahi. Ia tahu betul dan ada kuasanya yang bekerja, yang mampu kemudian mendatangkan berkat bagi secara khusus mereka yang sedang mencari ikan pada saat itu. Dan firman Tuhan mencatat kepada kita, dan setelah mereka melakukannya, mereka menebar jala mereka, mereka taat kepada Yesus. Firman Tuhan mengatakan mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kalau misalnya mereka berdebat kepada Yesus, Yesus kamu tahu apa? Kamu kan anak tukang kayu, kami ini pelayan, kami ini nelayan dari dulu, kami lebih punya pengalaman. Sekarang kamu mengatakan tebar jalamu, apa itu? Kira-kira mereka mendapatkan ikan yang banyak enggak? Enggak. Mereka akan pulang dengan rasa kesal, rasa lelah yang mendalam, dengan segala pergumulan. Tapi ketika mereka menunjukkan ketaatannya kepada Yesus, taat kepada perintah Tuhan, maka mereka menerima berkat sebagai buah dari ketaatan itu. Lalu kemudian firman Tuhan mengatakan, Simon tersungkur, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Pada bagian ini bukan berarti kemudian Simon itu mau mengusir Yesus. Ia merasa bahwa dirinya tidak layak. Ia sekarang disadarkan bahwa pribadi ini bukanlah pribadi guru biasa, bukan sekedar mengajarkan moral, tapi ini adalah Tuhan yang punya kuasa dan yang tidak layak berhadapan dengan Tuhan. Maka ia mengatakan, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saya pikir dalam perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu, ada masa-masa di mana kita bergumul berat antara taat dan tidak taat. Tapi biarlah kita boleh di tengah-tengah pergumulan itu kita menunjukkan ketaatan demi ketaatan kita, supaya di balik setiap ketaatan itu kita bisa menerima berkat yang baru yang Tuhan sediakan. Amin. Contoh Bapak Ibu, ketika Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Sarfat, lalu firman Tuhan mencatat setelah ia sampai ke pintu gerbang itu, lalu kemudian ia melihat seorang janda. Janda itu sedang mengumpulkan kayu. Kalau sedang mengumpulkan kayu, kira-kira janda ini cukup berada atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Kalau kaya tentunya tidak perlu ia cari kayu ke sana kemari. Lalu kemudian ketika ia bertemu, lalu Nabi Elia mengatakan kepada dia, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Wajar sih ya, capek. Dan ya sudahlah, kalau sekedar memberikan air kan nggak masalah kan ya Bapak Ibu ya. Tapi kemudian belum selesai, ia kemudian mengambil itu, lalu ia mengatakan, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Dan situ saya melihat ada pergumulan dalam dirinya. Karena janda ini kan seorang yang miskin. Lalu kemudian ia mengatakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti pada aku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Ada sekali lagi pergumulan, ya. Ada pergumulan yang besar.
Tapi kemudian Elia mengatakan kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Perhatikan pada bagian ini, apa yang menjadi janji firman Tuhan. Kalau seseorang itu taat, firman Tuhan disampaikan, Nabi Elia mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Betul ada pergumulan. Sekarang masalahnya adalah mau kemudian mengikuti kata hatinya untuk sekedar kemudian mencukupkan kebutuhan hidupnya, atau mau taat terhadap firman. Ini pergumulan. Tapi kita boleh melihat pada bagian ini disaksikan bagaimana janda ini mau memilih untuk mengutamakan taat kepada firman. Dan firman Tuhan itu terbukti bagaimana kemudian Tuhan memelihara hidupnya dan memelihara hidup anaknya. Jadi kuncinya di mana? Ketaatan. Sekalipun mungkin berdasarkan nalar logika kita, rasio kita, waduh bagaimana mungkin. Tapi Tuhan melampaui dari kemudian pengalaman, kemampuan kita berpikir, kemampuan kita menganalisa. Tuhan kemudian sekali lagi menunjukkan kuasanya yang besar. Contoh yang lain Bapak Ibu, ketika Yesus dan ibunya diundang ikut ke pesta perkawinan di Kana. Mereka menghadapi masalah tidak mudah. Apalagi pada saat itu mungkin undangan datang terus menerus, dan mereka melihat bahwa anggur yang harus disajikan kepada tamu-tamu itu sekarang sudah mulai habis. Lalu kemudian ibunya itu mendekati Yesus. Lalu Yesus mengatakan kepada para pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Lalu kemudian setelah para pelayan-pelayan itu mengisi, lalu kemudian ia mengatakan kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ini perintah sederhana. Bisa saja pelayan mengatakan, ngapain masukin air ke dalam tempayan? Lalu ngapain air yang kemudian nggak ada apa-apa yang dicedokin? Tapi saya melihat pada bagian ini ketaatan mereka justru kemudian menghadirkan berkat bagi mereka. Dan mereka terkagum-kagum. Air yang biasa diubah, sehingga kemudian air itu memiliki kualitas yang sangat baik. Anggur yang kemudian disuguhkan sangat baik kepada para tamu-tamu. Jika saya mau katakan pada bagian ini, ketaatan kepada Tuhan itu penting dalam perjalanan kehidupan kita. Sekalipun sekali lagi seolah-olah tidak masuk akal, sekalipun mungkin berat, susah, tapi ketaatan itu pasti membuahkan hasil yang baik dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Bapak sekalian, mungkin dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak perintah-perintah Tuhan yang telah kita dengarkan. Dan sejak awal tahun sampai saat ini, di mimbar ini, di persekutuan doa, dan juga mungkin di persekutuan sektor, ada banyak firman Tuhan yang telah disampaikan. Baik itu misalnya soal berserah kepada Tuhan, yakinlah Tuhan menyertai, begitu ya. Dalam pelayanan kita diingatkan, kita sudah diberikan karunia demi karunia, pergunakanlah karunia itu melayani Tuhan, Tuhan akan menopang. Pertanyaannya adalah taat enggak? Apakah kita mau taat terhadap perintah-perintah itu? Apakah atau hanya sekedar, oh ya memang hari Minggu kan jadwalnya khotbah, ya udah memang khotbah, kita dengar saja khotbah. Tapi kemudian apakah ada pengaruh enggak ya? Ada perubahan enggak ya dalam diri saya, dalam diri kita semua sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita dengar itu? Maka sekali lagi pada hari ini saya mendorong kita sekalian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kita mau belajar untuk taat pada firman. Sekalipun susah, sekalipun berat, sekalipun mungkin menurut kita tidak masuk akal, biarlah hati kita tergerak, terdorong untuk mau taat kepada firman. Karena di balik dari firman Tuhan, Allah telah menyediakan berkat bagi setiap kita. Amin. Sekali lagi saya mengatakan, saya mendorong kita, mari kita belajar sama-sama taat pada perintah Tuhan. Yang kedua,
Yang kedua, pada bagian ini saya melihat bahwa ketika kita menaati firman Tuhan, di dalamnya kita dituntut ada keteguhan hati. Ketika kita diperintahkan, misalnya katakan Tuhan memerintahkan kita untuk melayani Dia, dalamnya harus ada keteguhan hati. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan firman atau memberitakan Injil, dalamnya harus ada keteguhan hati. Tanpa keteguhan hati, Bapak Ibu, sangat mungkin kita menjadi putus di tengah jalan. Kita kemudian meninggalkan tugas pelayanan itu, lalu mungkin kita kemudian meninggalkan pekerjaan Tuhan itu. Kenapa? Karena memang tidak mudah sesungguhnya. Pergumulan-pergumulan dalam kemudian menjalankan atau menaati perintah Tuhan itu sesuatu tidak mudah. Banyak hal yang kemudian bisa berkecamuk dalam diri setiap kita. Perhatikan pada bagian ini. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada mereka, lalu kemudian disertai dengan jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Itu dalam versi Lukas 5. Pada bagian ini saya melihat bahwa ada satu perintah yang besar. Ketika Tuhan mau kemudian menjadikan mereka penjala, bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia. Tuhan mengatakan jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala atau menjala manusia. Dan firman Tuhan dalam ayat 11 dalam Lukas 5 itu kemudian mereka merespon. Firman Tuhan mengatakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Pertanyaannya, apakah mereka taat? Taat. Ketika Tuhan menjadikan mereka menjala manusia, bukan lagi menjala ikan, mereka taat. Mereka memutuskan untuk meninggalkan perahu mereka, meninggalkan jala mereka, lalu pergi mengikut Yesus menjadi penjala manusia. Ketika mereka menjadi penjala manusia, mudah enggak Bapak Ibu? Mudahkah? Enggak mudah. Menangkap ikan saja susah. Sepanjang malam tidak dapat. Capek, tertekan, menghadapi bahaya, apalagi menghadapi atau menjala manusia. Tentu tekanannya jauh lebih besar, kesulitannya lebih besar. Tapi Yesus sudah dari sejak awal ia mengatakan pada bagian ini, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Ada penyertaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan dalam menjala manusia. Maka bagi saya pada bagian ini, dalam menjalankan tugas ini ada keteguhan hati. Keteguhan hati itu diperlihatkan melalui kerelaan untuk berkorban demi kerajaan Allah. Orang yang tidak rela berkorban dalam menjalankan panggilan Tuhan, sangat mudah meninggalkan pelayanan itu. Sangat mudah meninggalkan panggilan dari Tuhan. Bapak Ibu yang sudah berkali-kali menjadi anggota majelis jemaat, atau pernah menjadi badan pengurus bagian-bagian, atau mungkin pernah menjadi anggota kepanitiaan, pernah gak menghadapi masa-masa yang berat dalam pelayanan? Pernah? Pernah. Pernah enggak kemudian berpikir, saya mau berhenti dari kemajelisan? Pernah enggak berpikir, saya mau keluar dari badan pengurus bagian? Pernahkah? Pernahkah berpikir bahwa saya mau berhenti sebagai anggota panitia Paskah, panitia Natal? Pernahkah? Sekali lagi itu realita. Tidak mudah untuk melayani. Tidak semudah menangkap ikan. Sekalipun sebenarnya tidak mudah juga. Tapi dalam pelayanan bukan sesuatu yang mudah, maka dibutuhkan sekali lagi pengorbanan. Kita harus berkorban tenaga kita. Kita harus berkorban waktu kita. Kita harus berkorban materi kita. Dan yang paling berat bagi saya, mohon maaf kalau salah, kita harus berkorban perasaan kita. Oh Bapak Ibu, kalau waktu kita berikan, pikiran, ide-ide kita berikan, materi kita berikan untuk mendukung. Tapi kalau hati ini, perasaan ini sudah diinjak-injak, mudahkah? Tidak.
Kalau perasaan ini sudah lagi kemudian tidak dihargai, mengalami pergulatan yang besar, mudahkah bagi kita untuk tetap kemudian mau mengatakan saya mau melayani sampai masa akhir pelayanan ini? Tidak. Maka seseorang yang teguh, sekalipun di depan ada pergumulan yang berat, perasaan ini kemudian menjadi tidak karuan, gundah gulana, yang mau mengatakan aku mau berkorban, aku relakan kondisi ini, saya mau teguhkan hati saya dalam tugas pelayanan. Bapak Ibu yang sedang menjabat sebagai majelis jemaat, bagaimana perasaannya Ibu? Saya sering katakan kalau majelis jemaat itu waktunya hanya 3 tahun. Bagi saya itu, mohon maaf ya, agak pendek. Beda dengan jadi pendeta. Nggak ada waktunya 3 tahun dulu saya jadi pendeta, saya turun jadi pendeta, nanti setelah periode berikutnya saya jadi pendeta lagi. Boleh nggak jadi pendeta begitu? Nggak boleh. Seumur hidupnya bahkan setelah emeritus pun tetap menjadi pendeta sampai mati. Kira-kira bagaimana ya pengorbanan perasaan seorang pendeta? Bagi saya pribadi tidak mudah. Maka saya, Bapak Ibu, saya mengerti kalau misalnya ada rekan-rekan pendeta yang mengatakan saya burn out, saya lelah, saya capek. Mungkin secara fisik mereka tidak capek, tapi perasaan hati. Bahkan ada yang mengatakan, Pak Boksu, saya mau berhenti jadi pendeta. Sekali lagi, itu pergumulan. Tapi firman Tuhan pada bagian ini mengingatkan kepada setiap kita dalam menjalani, mentaati perintah Tuhan, atau panggilan Tuhan itu dibutuhkan keteguhan hati. Dibuktikan sekali lagi melalui kerelaan untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Tuhan. Bukan untuk kemudian memperjuangkan kenyamanan si aku ini atau kepentingan aku, tapi demi pekerjaan Tuhan saya siap berkorban apapun. Nah, ini sekali lagi kualitas seorang murid yang mau taat kepada perintah. Ketika berbicara keteguhan hati, dituntut kesetiaan kepada Yesus meskipun kita menghadapi penderitaan. Ada seorang jemaat cerita kepada saya, Pak, sekarang setelah saya memutuskan percaya kepada Yesus, kok hidup saya susah ya Pak? Ketika dulu saya belum percaya kepada Yesus, rasanya hidup saya lebih baik. Sekarang setelah percaya kepada Yesus, ekonomi susah, cari proyek, cari pekerjaan susah. Setelah percaya kepada Yesus, teman-teman mulai menghindar, nggak mau dekat lagi sama saya. Setelah percaya kepada Yesus, istri saya yang belum percaya itu menjauhi saya. Bahkan tidak boleh makan bersama. Anak-anak saya dan cucu-cucu saya juga sekarang menghindar, menjauh dari saya. Mereka menganggap saya bukan lagi semacam orang tua atau kakek mereka, karena keluarganya masih belum percaya kepada Tuhan. Saya cukup mengerti pergumulannya berat. Saya mengatakan kepada dia, keputusanmu tepat untuk percaya kepada Yesus, tetaplah setia. Ada banyak hal yang harus kita bayar memang dalam perjalanan ini, tapi lihatlah sampai pada akhirnya nanti bagaimana Tuhan bekerja. Jangan berhenti ketika susah. Ketika susah tentu justru harus terus bergiat. Lihat pada akhirnya bagaimana Tuhan bekerja. Nah, saya pikir Bapak Ibu sekalian, tentu setiap kita juga mengalami pergumulan seperti itu. Aduh, kok susah-susah amat ya menjadi orang Kristen ya? Ini itu enggak boleh. Kalau dulu boleh-boleh aja. Bahkan dulu mungkin hati nurani saya nggak pernah negur. Sekarang salah dikit hati saya udah negur. Salah dikit saya dihakimi oleh hati nurani. Karena memang sekali lagi Bapak Ibu, ketika berbicara soal ketaatan dibutuhkan keteguhan, dan keteguhan itu ditunjukkan melalui kesetiaan kepadanya sampai pada akhirnya. Petrus sendiri mengalami beratnya memiliki keteguhan hati. Firman Tuhan mencatat kepada kita Bapak Ibu, ketika Petrus itu mengikuti waktu Yesus itu ditangkap, sampailah mereka di halaman imam besar. Lalu kemudian saya bayangkan begitu Petrus itu mengendap-endap karena ada perasaan takut dalam dirinya. Lalu firman Tuhan mengatakan ada seorang hamba perempuan lalu ngomong begini, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu kan?
Susah nggak ya? Kata itu berat tidak ya? Apa sih susahnya? Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu kan? Kan tinggal ngomongnya, oh iya, betul, puntennya. Saya memang selama ini selalu bersama-sama dengan dia. Tapi sekali lagi pada bagian bukan sekedar kemudian ia mengiyakan itu, tapi ada pergulatan dalam batinnya. Sehingga kemudian firman Tuhan mencatat ia bukan mengatakan iya, tapi firman Tuhan mencatat pada bagian ini ia menyangkalnya di depan semua orang. Berat kan ya untuk memiliki keteguhan hati? Padahal sesungguhnya pada awalnya Petrus ini orang yang bergebu-gebu. Ia mau mati bagi Tuhan, ia rela mengorbankan apapun. Tapi ketika diperhadapkan dengan suara dari seorang hamba perempuan itu, firman Tuhan mengatakan ia menyangkalnya di depan semua orang. Lalu kemudian setelah sesi itu berakhir, lalu ada hamba perempuan lain. Ada seorang hamba yang lain kemudian ia melihat Yesus dan ia berkata, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Ini level berikutnya. Bagaimana perasaannya Petrus? Apakah ia mengatakan, iya betul, tadi pada awalnya saya salah, nah sekarang saya membenarkan, betul saya orang seperti itu. Firman Tuhan sekali lagi mencatat kepada kita jawaban dari Petrus. Ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Awalnya hanya apa? Menyangkal. Berikutnya bukan sekedar menyangkal, bersumpah. Mungkin itu lewat. Lalu kemudian dalam firman Tuhan dicatat kemudian tidak lama kemudian ada orang-orang di situ lalu kemudian ngomong kepada Petrus, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu nyata dari bahasamu. Logat kan agak susah dibohongin ya. Saya dari Sumatera, sekalipun sudah hampir 50 tahun ada di Jawa, tapi logat Sumateranya masih ada. Maka kemudian mereka mengatakan, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Apa yang kemudian menjadi sikap sikap Petrus pada bagian ini? Firman Tuhan mencatat, Petrus ngapain Bapak Ibu? Ngapain? Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Sekali lagi inilah pergulatan dalam jalan mengikuti Yesus. Dibutuhkan keteguhan hati sekalipun kondisinya berat, kondisinya susah, bahkan mungkin seperti Petrus mengancam nyawanya sendiri. Tapi dibutuhkan keteguhan dalam menjalani panggilan sebagai murid Tuhan sampai pada akhirnya. Bukan sekadar waktu dikorbankan, bukan sekadar kemudian kita mengorbankan pikiran kita, ide-ide kita, bukan sekadar perasaan, bahkan jikalau mungkin menuntut pengorbanan nyawa sekalipun diberikan sebagai wujud bukti saya teguh menaati perintahnya sampai akhir hidup. Saya pikir Petrus wajar mengalami ini. Ia manusia sama seperti kita. Tapi itu bukan berarti sebuah pembenaran bahwa dibolehkan. Dari sisi manusia diperhadapkan kondisi yang berat, wajar. Tapi sekali lagi itu bukan pembenaran. Kita diminta untuk taat sampai akhir. Kita mau teguh dalam Kristus apapun yang menjadi kesulitan setiap kita. Saat ini untuk melayani di gereja, mudahkah Bapak Ibu? Mudah atau susah? Atau nggak tahu, saya belum pernah melayani. Tentu Bapak Ibu yang sudah sangat senior tentu tahu betul lika-liku dalam pelayanan di gereja. Izinkan saya mengatakan tidak mudah melayani di gereja. Lah kenapa? Bukankah orang-orang dalam gereja, orang-orang yang sudah kemudian mengikrarkan, saya percaya kepada Yesus, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa tidak mudah? Tapi faktanya memang tidak mudah. Apalagi saya membaca satu buku, ini sudah diterbitkan di Momentum. Buku ini berjudul Kekristenan Tanpa Kristus. Apa yang aneh dari cover buku ini Bapak Ibu? Apa yang aneh? Tidak ada Kristusnya. Ada murid-murid, ini perjamuan terakhir, tapi nggak ada Kristusnya. Bagi saya cover ini sangat keren.
orang yang mendesainnya. Jadi tidak membaca isinya pun udah tahu apa isi buku ini melalui cover saja. Jadi kalau perhatikan dalam buku ini dipaparkan begini. Ini bukunya dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan. Ia memaparkan begini kalau intisarinya. Dalam buku ini ia mengatakan bahwa kehidupan orang Kristen pada abad 21 itu adalah orang-orang Kristen tapi tanpa kebenaran. Aneh kan ya? Bukankah dalam kekristenan itu diajarkan kebenaran-kebenaran Allah? Tapi justru dalam abad 21 orang-orang Kristen tanpa kebenaran. Setiap minggu, apalagi gereja kita ya, gereja Kristus, selalu ada pengakuan iman rasuli. Iya kan ya? Tetapi dalam buku ini mengatakan bahwa justru pengakuan yang disampaikan setiap hari Minggu itu adalah pengakuan tanpa makna dan tanpa implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengakuannya hanya sekedar karena memang liturgos atau penatua mengajak, mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Bla bla bla. Pertanyaannya, apa maknanya? Apa implementasinya? Ketika pulang dari gereja, apakah masih diingat? Pada hari Senin masih diingatkah iman rasuli itu? Selasa, sampai nanti ketemu hari Minggu lagi, maknanya ada? Implementasinya nyata nggak dalam kehidupan? Saya pikir ini buku ini bagus mengevaluasi kita. Lalu saya dikatakan bahwa orang-orang Kristen pada abad 21 itu hidupnya tanpa tujuan. Wah, kalau kita ke gereja berarti nggak ada tujuan dong. Apa tujuan hidup setiap kita? Tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah, menikmati Allah di sepanjang hidup kita. Tapi seringkali itu menyimpang. Bahkan bagian terakhir dikatakan, ibadah-ibadah orang Kristen itu tanpa esensi dan tanpa hakikat. Artinya apa? Saya kemudian berpikir, jangan-jangan saya dalam ibadah itu seperti robot saja kali ya. Karena di slide ada berdiri, saya ikut berdiri. Di slide suruh duduk, saya duduk. Maknanya saya berdiri apa ya? Makna saya duduk itu apa ya? Seringkali yang terjadi adalah ibadah-ibadah itu tanpa esensi dan tanpa hakikat. Kita dalam tanda kutip menjadi robot-robot modern. Tentu ini bukan di gereja Kristus Bogor, di luar sana. Maka sekali lagi saya mau ngajak kita bersama-sama, yuk sama-sama yuk kita taat kepada perintah Tuhan. Sekalipun melayani di masa-masa ini tidak mudah, biarlah kiranya ketaatan kita kepada Tuhan itu sungguh-sungguh kita kemudian buktikan atau kita wujudkan. Kita kan punya amanat agung ya, memberitakan Injil. Pertanyaannya, mudahkah memberitakan Injil? Juga tidak. Ada kesulitan-kesulitan tersendiri. Tetapi kan sudah diberikan perintah kepada kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu perintah, amanat agung. Pertanyaannya, mudahkah? Tidak. Maka sekali lagi kita diingatkan, sekalipun ini tidak mudah bagi kita, melampaui mungkin akal sehat kita, tapi ketaatan kepada Tuhan itu membutuhkan keteguhan hati dalam kondisi apapun. Ingatlah Bapak Ibu seperti Simon Petrus dan juga rekan-rekannya, di mana Tuhan mengatakan jangan takut. Hal yang sama pun disampaikan juga kepada saya, kepada Bapak Ibu, kepada teman-teman sekalian. Jangan takut. Ketika kita mau menunjukkan ketaatan, kita ada tangan Tuhan yang menopang. Kalaupun misalnya kita harus berkorban perasaan, engkau tidak sendiri mengalami pengorbanan perasaan. Yesus bersama-sama dengan kita mengerti hati kita yang gundah gulana. Ia mengerti ketika kita mencucurkan air mata atas kehidupan pelayanan kita. Ia tahu perasaan kita dan firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Teguhlah dengan jalan panggilan kita. Maka pada hari ini, dua pesan dari firman Tuhan yang menjadi penegasan saya. Yuk sama-sama kita menaati perintah Tuhan. Ketika kita menaati perintah Tuhan, itu akan mendatangkan berkat bagi kita sekalian. Dalam proses kita menaati firman Tuhan, itu menuntut keteguhan hati dari setiap kita. Kiranya pesan ini boleh menuntun kita dalam menjalani kehidupan, dalam panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sampai Tuhan memanggil kita pulang. Amin.